Saudara, pasca Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terkonfirmasi positif COVID-19, kantor Gubernur dan Wakil Gubernur sempat ditutup sementara. Ya, dari hasil pelacakan dan tes usap yang sudah dilakukan terhadap 437 orang yang pernah kontak erat dengan gubernur dan wakilnya, 24 diantaranya terkonfirmasi positif COVID-19. Sesuai protokol kesehatan, kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria ditutup sementara untuk mencegah meluasnya penularan COVID-19. Sedangkan gedung utama Balai Kota yang lokasinya berbeda dengan kantor Gubernur dan Wakil Gubernur tetap beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Pasca terkonfirmasi positif COVID-19, Gubernur Anies menyebut akan menjalani isolasi mandiri di rumah dinas. Anies memastikan dirinya tetap bekerja dari rumah dan menjamin tetap berjalannya pemerintahan serta pengambilan keputusan. Saya akan tetap bekerja dari rumah, bekerja secara virtual, memimpin rapat-rapat secara virtual. Kabar Anies positif COVID-19 hanya berselang 3 hari dari Wagub Ahmad Riza Patria yang juga terinfeksi COVID-19. Wagub kini juga menjalani isolasi mandiri. Ahmad Riza Patria menyatakan dirinya tertular dari staf pribadi yang sebelumnya tertular dari klaster keluarga. Sebagai langkah pelacakan penularan COVID-19 di lingkungan Balai Kota Jakarta, pegawai Pemprov DKI Jakarta turut melakukan tes usap. Menurut keterangan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti, dari hasil pelacakan pada 1 Desember, 158 orang yang melakukan kontak erat dengan gubernur, hasilnya 5 orang positif COVID-19 dan 42 orang masih menunggu hasil. Sementara 279 orang yang kontak erat dengan Wagub, hasil pelacakan sejak 28 November hingga 1 Desember, 19 orang positif COVID-19 dan 75 orang masih menunggu hasil. Namun Widya Stuti menegaskan, mereka yang dikonfirmasi positif belum tentu tertular dari gubernur atau wakil gubernur. Selain menggelar tes usap massal sebagai langkah pencegahan, Dinas Pemadam Kebakaran juga melakukan penyemprotan disinfektan di semua area kompleks Balai Kota DKI Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terbaru dari Gedung Balai Kota DKI Jakarta akan disampaikan langsung oleh jurnalis Kompas TV. Ada Putri Oktaviani di sana. Okta, bagaimana situasi dan juga kondisi terkini di sana? Apakah para karyawan atau staf juga Balai Kota sudah kembali bekerja hari ini? Baik, selamat siang Maidop dan juga saudara. Untuk informasi terkini di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, memang sampai saat ini untuk penutupan sementara di unit yang tempat bekerja Gubernur dan Wakil Gubernur ini juga masih ditutup seperti itu. Tetapi untuk di blok lain atau seperti di blok G atau gedung utama ini masih dibuka, tetapi memang dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara itu tadi kami mendapatkan informasi dari petugas yang berjaga di depan blok di gedung G seperti itu, untuk staf yang masuk ini memang dilakukan pembatasan. Jadi memang kondisinya masih cukup sepi, terutama bagi mereka yang masuk dalam tracing atau berkontak erat dengan gubernur maupun juga wakil gubernur. Jadi memang pembatasan atau penutupan sementaranya masih dilakukan hingga hari ini. Selain dengan penutupan sementara, ini memang dilakukan juga tes usap bagi mereka yang masuk dalam tracing yang berkontak erat dengan gubernur maupun juga wakil gubernur. Dan yang tidak, mereka masih bekerja seperti biasa. Setelah melakukan tes usap, Maidop dan juga saudara, untuk staf yang memang melakukan tes usap ini diminta untuk terlebih dahulu melakukan isolasi mandiri sampai dengan hasil dari tes usapnya tersebut keluar. Dan selain dengan melakukan pembatasan di pembukaan di unit Gubernur dan Wakil Gubernur, lalu kemudian tes usap, juga dilakukan kegiatan disinfeksi. Jadi dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ini menurunkan ratusan personel untuk melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh wilayah atau di area Balai Kota DKI Jakarta. Tadi kami mendapatkan informasi untuk penyemprotan disinfektannya sendiri ini akan dilakukan di sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat atau di jam 4 sore. Ini mengingat untuk kegiatan perkantoran di Balai Kota ini masih berjalan sehingga masih menunggu untuk kegiatannya ini sudah selesai di jam 4 sore tersebut. Maidop. Dari 437 orang yang terbukti kontak erat, hasilnya adalah 24 terbukti positif COVID-19. 24 ini sudah seluruhnya atau masih ada yang menunggu hasil keluar, Okta?
Ya, betul Maidop. Untuk sampai dengan saat ini memang data terakhir yang kami dapatkan memang masih data per 1 Desember 2020. Kami pun juga masih menunggu informasi lebih lengkapnya dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta karena untuk kegiatan tes usapnya sendiri ini masih berlangsung hingga hari ini. Dari 437 tadi yang sudah Anda sebutkan memang di antaranya ini ada 158 yang kontak erat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, lalu 279 diantaranya ini kontak erat dengan Wakil Gubernur. Dari hasil tersebut memang dari data per 1 Desember ini 5 diantaranya yang berkontak erat dengan Gubernur terkonfirmasi positif, 111 diantaranya negatif dan 42 masih menunggu. Sementara untuk hasil tracing dari kontak erat dengan Wakil Gubernur dari periode 28 November sampai 1 Desember, ini memang terkonfirmasi 19 diantaranya positif, 185 diantaranya negatif, dan 75 diantaranya masih menunggu. Tetapi bagi mereka yang memang terkonfirmasi positif, ini memang diminta untuk melakukan isolasi mandiri ataupun isolasi sesuai dengan derajat dari gejala yang diderita. Untuk menjadi catatan, Medop dan juga saudara, tracing dari kasus konfirmasi positif ini memang bukan menyatakan mereka terkonfirmasi atau tertular dari gubernur maupun juga wakil gubernur. Jadi yang dimaksud dengan kontak erat adalah mereka yang punya riwayat kontak dengan kasus probable atau terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi mereka tertular bersama dengan gubernur maupun juga wakil gubernur. Sementara itu data kasus konfirmasi positif ini memang dari hasil tracingnya itu hanya menunjukkan klaster khusus yang memang bersamaan terjadi selama masa inkubasi dari kasus positif COVID-19 yang diderita oleh gubernur maupun juga wakil gubernur. Sampai saat ini kami tentunya masih menunggu bagaimana apakah ada pembaruan data lagi dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dan untuk informasi memang dari Gubernur DKI Jakarta maupun juga wakil gubernur masih melakukan isolasi tetapi masih tetap melakukan bekerja dari rumah masing-masing dan memimpin rapat seperti itu secara virtual. Medok. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani melaporkan langsung dari Balai Kota DKI Jakarta.